Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, sungguh kami sangat bersyukur berterima kasih kepadamu Bapa untuk segala kasih kebaikan kemurahan Tuhan yang masih Tuhan berikan kepada kami sampai dengan pagi hari ini, di mana kami boleh tidur dengan tenang, bangun dengan selamat pada pagi hari ini tanpa kekurangan suatu apapun. Itu semua karena kasih kebaikan dan kemurahan Tuhan. Sebelum kami memulai aktivitas kami, izinkan kami untuk bersekutu dengan Tuhan, berdoa, memuji muliakan nama Tuhan, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Berbicara bagi kami Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan isi hati-Mu, karena kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, amin. Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi. Bertemu kembali di channel Rionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja toko 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab 1 Yohanes pasal yang kelima ayat yang ke-20. Demikian kesaksian firman Tuhan. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar, dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Allah mengaruniakan pengertian untuk mengenalnya. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, berbicara tentang pengertian untuk mengenal Allah. Kita tahu ada banyak orang dapat mempelajari secara ilmu pengetahuan tentang teologi kekristenan, sehingga ketika diajak untuk berargumen, berdebat, mereka pasti mampu dan bisa dengan pengetahuannya, sehingga menjabarkan Allah Tritunggal dengan pengetahuannya mereka dengan mudah. Namun ketika berbicara mengenal Allah, mempelajari tentang Allah dengan hikmat dari Allah, dengan pengertian dari Allah, dengan pengajaran dari Roh Kudus, pasti jauh berbeda dengan apa yang dipelajari oleh teman-teman yang lain, agama yang lain, dengan hanya mengandalkan ilmu pengetahuannya. Ibu bapak saudara, dalam nats ini kita melihat bagaimana Rasul Yohanes mengingatkan jemaat pada saat itu, jemaat yang dibuat bingung dengan kapan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Bagaimana tentang Kristus yang datang ke dunia ini? Bagaimana tentang Allah yang benar? Itulah yang sedang dipertanyakan oleh orang-orang Kristen pada saat itu, sehingga Rasul Yohanes merasa perlu untuk memberikan kepada mereka suatu pengertian, di mana dia membahasnya juga salah satunya dalam nats ini. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita. Pengertian yang diberikan oleh anak Allah yang telah datang ke dunia ini, yaitu pertama, supaya kita mengenal yang benar. Siapa yang benar itu? Yakni Allah saja yang benar. Hanya Allah saja yang benar, dan Dia yang datang ke dunia ini berinkarnasi melalui kehadiran Kristus ke dunia ini. Dialah yang benar. Lalu yang selanjutnya, dan kita ada di dalam yang benar. Ketika kita mengenal Allah dengan baik, dengan pengertian yang berasal dari Roh Kudus, maka kita juga ada di dalam yang benar. Karena apa? Kebenaran yang kita pelajari, kebenaran yang kita pahami, kebenaran yang kita ketahui, membuat kita juga berada di dalam kebenaran tersebut. Di dalam anaknya Yesus Kristus, Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Pengertian yang selanjutnya yang diberikan, suatu kepastian hidup yang kekal, berasal dari Allah yang kekal, dan kekekalan itu akan Dia berikan kepada setiap orang yang ada di dalam Dia. Sehingga ketika kita berada di dalam Allah, bahwa Dia adalah Allah yang kekal, kelak ketika Dia datang sebagai hakim untuk menghakimi dunia ini, Dia pemilik segala waktu itu, akan memberikan kepada kita juga kemenangan, akan memberikan kepada kita juga suatu tempat yang telah disiapkan
bagi orang-orang yang menang. Kekekalan yang ia miliki menunjukkan eksistensinya secara waktu di dunia ini, bahwa dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya Dia adalah Allah yang kekal, Allah yang benar, yang sudah ada sejak dahulu kala. Saya mengutip dua kata-kata bijak. Yang pertama dari Arus Hayat Blog, Anak Allah telah datang melalui inkarnasi dan melalui kematian dan kebangkitan, dan telah memberi kita satu pengertian, kemampuan untuk mengenal Allah yang benar. Elizabeth Chandra, penulis Renungan Harian, berkata, pengikut Kristus bisa memiliki hidup kekal bukan karena sempurna dalam berbuat baik, namun karena anugerah Allah. Mari kita bersyukur untuk pengertian yang telah diberikan Allah bagi kita untuk mengenal Dia dengan benar dan tepat, serta keselamatan yang telah dikaruniakan kepada kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini, yang telah mengajarkan kami untuk mengenal Engkau dengan baik dan benar. Terima kasih untuk pengertian yang telah Kau berikan kepada kami. Kami mulai hari ini, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.